tentang desa. Namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman Kades, mungkin ada yang hadir. Wah, ini dari Kabupaten Bima kayaknya ini ya. Waduh. Kabupatennya berdiri dong, berdiri. Ini dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat kayaknya semua ini. Waduh. Tapil. Luar biasa Bima dan Sumbawa Barat dan Dompu. Luar biasa. Jangan lupa nama Pak Supratman ya. Supratman gitu aja lupa. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Sekjen Kemendagri beserta jajaran kementerian yang mewakili dan Komisi 1 DPD RI yang telah memenuhi undangan Badan Legislasi dan berkenan hadir. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa kami telah mengirimkan surat kepada DPD RI untuk ikut serta dalam rapat panja kali ini. Namun berhubung karena DPD RI telah memasuki masa reses sejak hari Jumat kemarin, maka teman-teman lagi pada di dapil juga. Sesuai dengan laporan sekretariat, jumlah anggota panja yang telah hadir sebanyak 9 orang, kemudian yang hadir secara virtual 4 orang, kemudian jumlah fraksi 9 fraksi sudah hadir ya. Izinkan saya membuka rapat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka rapat panja pada sore hari ini dan kita nyatakan terbuka untuk umum ya. Setuju ya? Namun karena belum memenuhi quorum, izinkan saya untuk menskorsing memenuhi ketentuan tata tertib selama 2 menit. Setuju Pak? Skorsing sidang. Pak Sekjen, setelah mudah-mudahan hari ini RUU ini bisa kita sahkan. Disahkan, saya berharap nanti ini dalam rangka untuk menjalankan tugas konstitusional saya sebagai anggota DPR RI, maka penyampaian awal Pak, nanti akan saya sampaikan kepada Pak Menteri nanti, pada saat kita rapat kerja di malam hari nanti. Karena beberapa, ini pembicaraan tidak resmi Pak. Nanti di Raker akan saya sampaikan. Ini kebetulan kan saya jalan-jalan ke Pulau Sumbawa Pak. Keinginan masyarakat Pulau Sumbawa untuk berpisah secara baik-baik dengan Pulau Lombok dalam rangka untuk membentuk daerah otonomi baru, yakni Provinsi Pulau Sumbawa. Dan tim BKD DPR telah kami tugaskan untuk ke Pulau Sumbawa untuk menyusun naskah akademik tentang pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Tolong nanti teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri bisa membantu dan insya Allah nanti ke depannya akan kita lakukan. Tapi nanti akan saya sampaikan secara resmi nanti ke pemerintah. Oh, Pak Revan sudah ada, berarti kalau beliau yang, waduh. Baik, skorsing sidang saya cabut kembali. Pak Sekjen Kemendagri beserta pimpinan dan anggota yang saya hormati, rapat hari ini diagendakan untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, Rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR. Untuk kelancaran jalannya rapat, maka jadwal kita pada hari ini dan acaranya adalah pertama pengantar ketua rapat, pembahasan DIM rancangan undang-undang, yang ketiga penutup. Rapat ini akan berlangsung sampai dengan pukul 16.30 ya Pak. Kita berharap ini kita bisa bahas secara cepat. Setuju ya? Selanjutnya
sebagaimana DIM yang telah disampaikan oleh pemerintah, dapat diketahui bahwa jumlah DIM RUU tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa berjumlah sebanyak, silakan TA sampaikan. Silakan, langsung disampaikan aja. Baik pimpinan, sebanyak ada 246. Kami mohon sedikit waktu untuk dijelaskan bahwa DIM yang disampaikan oleh pemerintah memang pokoknya jumlah DIM-nya 200. ya 46. Kemudian ada 2 tambahan, yaitu menambahkan perubahan pada pasal 1 dan kemudian sisipan baru yaitu pasal 53A. Dengan demikian menjadi 248. Baik. Nah, dari 2 hal tersebut yang tetap yang tadi sempat dibahas dan disesuaikan dengan format yang sudah ada 132 DIM tetap dan sudah disetujui tadi. Namun kemudian ada DIM yang dikembalikan sesuai dengan catatan dari pemerintah, dihapus maksudnya dari RU-nya DPR, ada sebanyak 103 DIM dan kemudian mengalami sedikit perubahan redaksi sebanyak 10 DIM dan reposisi sebanyak 1 DIM, Pak Ketua. Baik. Cukup ya? Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, nanti juga ada tambahan 1 ya. Tolong Pak Widodo, ada usulan baru yang terkait dengan ketentuan pasal 118. Ini sebelum kita masuk ke situ. Ketentuan pasal 118 nanti tolong ditambahkan satu ayat di huruf F kalau nggak salah ya. Atau atau huruf F, yakni terkait dengan bagi kepala desa yang akan berakhir di bulan Januari atau Februari ya, itu otomatis mengikuti ketentuan undang-undang ini. Kira-kira lebihnya begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi terkait dengan 7.000 kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya terutama di Februari, itu bisa di-cover masuk di dalam undang-undang ini. Begitu disahkan, otomatis mereka bisa mendapatkan perpanjangan. Itu usulan baru nanti, silakan dibahas dengan pemerintah. Baik, sekali lagi saya sampaikan DIM yang bersifat tetap kita langsung setuju Pak ya. Baik. Selanjutnya saya minta dengan hormat kepada Pak Ahmad Baidowi untuk memimpin jalannya pembahasan DIM bersama dengan pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Ketua, semoga lancar menjalankan tugasnya. Karena dipantau konstituen. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota Panja yang berbahagia dan juga pemerintah. Tadi sudah kita sepakati di rapat kerja bahwa kita fokus pada DIM yang sifatnya berubah. Oh, yang sifatnya ada baru lagi yang dihapus ya? Hah? Ada yang ditambah ya tadi kan? Itu. Kalau Ya, ini kan udah kita saling tanda ini. sebentar. Ya, ini ada matrik yang sudah dipersiapkan oleh tenaga ahli terkait dengan DIM-DIM baik yang bersifat tetap dan dihapus, nanti juga dijelaskan ya. Terus kemudian yang diubah, artinya diubah itu yang menjadi pembahasan nanti kan, dan yang dihapus juga. Iya, kami persilakan tenaga ahli untuk membacakan formalnya. Kalau yang tetap kan sudah diputus. Nah, nggak perlu. Silakan. Baik Pak Pimpinan, terima kasih atas kesempatannya. Kami akan bacakan dari kategorisasi atau kelompok DIM yang dihapus, khususnya DIM 18, 19, dan DIM 20. Nanti mungkin ditampilkan RUU-nya atau matriks sandingannya. Jadi yang diinginkan oleh pihak pemerintah diusulkan DIM 18 angka 1 ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. DIM 19 pasal 2. DIM 20. Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan,
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Interupsi pimpinan. Saya nih. Cepat. Oh, ya silakan Buya. Ya kita supaya punya bahan, punya persepsi yang sama, tolong bahan yang dibacakan itu dibagikan. Jadi kita Sedang di nggak copy bingung proses ya. sambil ditampilkan. Silakan. Pak Widodo, ini maksudnya DIM dihapus dari pemerintah itu kembali ke rumusan DPR berarti? Kembali ke undang-undang existing? Oke, ke existing kan? Oke. Silakan. Usulan dari pihak pemerintah, Pak Pimpinan dan Bapak anggota sekalian, di dalam DIM 18, DIM nomor 19, dan DIM nomor 20 itu mengatur mengenai perubahan pasal 2 yang diusulkan oleh DPR, namun pemerintah mengusulkan dihapus. Bunyi dari DIM tersebut sebagai berikut, ketentuan pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 2. Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah mengusulkan dihapus dan kembali ke rumusan pasal 2 yang ada di dalam undang-undang yang aslinya. Coba lihat rumusan undang-undang yang aslinya, undang-undang existing. Bukan. Ini kan usulan DPR, yang dibacakan tadi usulan DPR kan? Lagi kan agak kertas panjang itu punya pemerintah ada. Pak Widodo, ini kembali kepada rumusan sebelum revisi atau rumusannya inisiatif DPR? Ke revisi. Undang-undang lama. Ya kalau ke undang-undang lama ya berarti acuannya ke undang-undang lama gitu. Ya ini Dibagi dua matrik kalau enggak. ini kan, Wid, kembali ke ini. Iya. Betul, Pak. Ini pasal 2 asli ya, undang-undang yang lama, penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mungkin bisa Ada tambahan di kita itu pemerintahan ya, kata pemerintahan. Itu yang di bold ini. Itu yang disarankan untuk kita hanya menyempurnakan kata pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. dijabarkan. Ya. Ya, jadi gini, awalnya pemerintah itu mengusulkan DIM-nya tetap untuk DIM 20. Tapi kemudian pemerintah mengusulkan tidak jadi tetap tapi dihapus kembali ke undang-undang yang lama. Dan begitu Pak Sekjen. Nah, sekarang ini kan usulannya DPR yang DIM 20. Kita punya rumusan seperti ini, pemerintah maunya tidak seperti ini tetapi kembali ke rumusan Undang-Undang 6 2014. Sebelum ditanggapi fraksi mungkin bisa dijelaskan dulu. Ketua, sebentar dulu Ketua. Ini kan persoalannya perubahannya banyak sekali. Dari yang tadinya tetap merujuk kepada DIM DPR sesuai dengan usul inisiatif. Kemudian ada 104 yang dihapus. Di sini 104. Saya yang pegang 104 ya. Jadi ada 104 yang dihapus. Berarti ya 104 apakah ini masuk kepada pembahasan atau memang tidak mengubah substansi sehingga itu hanya untuk merubah frasa tetapi tidak mengubah substansi gitu. Ini juga harus terangkan kalau misalkan memang tidak merubah substansi dan ini hanya merubah frasa, menurut saya apakah harus dibahas atau tidak ini yang 104 DIM ini gitu. Ini penting gitu loh. Selain tadi hasil keputusan di Raker itu bahwa kita akan hanya membahas terhadap 8 pasal yang memang itu diubah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Herman. Itulah kemudian kita kan perlu mendapat kejelasan. 104 ini awalnya tetap. Ketika tetap kan kita udah selesai, nggak perlu dibahas. Tapi kemudian ada keinginan dari pemerintah kembali ke rumusan Undang-Undang 6 2014. Sementara di 104 DIM ini
DPR memiliki usulan yang baru. Ini kan ada tidak sama ini. DPR memiliki usulan baru di 104 DIM. Tapi pemerintah menginginkan kembali ke rumusan awal, ke undang-undang existing. Nah, 104 DIM. 104 DIM ini dari DIM 18 sampai DIM 240 itu usulan dari DPR semua. Awalnya ini tetap. Artinya waktu awal itu pemerintah setuju dengan rumusan yang dikirim oleh DPR. Tapi kemudian itu ditarik kembali, dihapus. Boleh dibilang tidak setuju dengan usulan DPR, tapi kembali ke rumusan Undang-Undang 6 2014. Ini kan perlu sinkronisasi nih antara balik DPR yang mengusulkan dengan pemerintah yang ya Bolehkah? ya silakan. Baik. Pak, kalau mengenai 124 DIM, saya pikir itu mungkin harus dicermati ulang. Karena sesungguhnya kadang-kadang di sebuah pasal, di dalamnya kan banyak ayat. Itu yang kita minta kembali itu hanya satu ayat. Tapi otomatis dalam penulisan di sini pasal itu dianggap ditolak kembali ke undang-undang. Nah, padahal yang diusulkan hanya satu ayat, misalnya seperti itu. Jadi kalau jumlahnya saya tak sepakat 124. Mungkin silakan bersama jumlahkan. Ini kan tidak bicara pasal dan ayat, Pak. Ya, ini jumlahnya, bicaranya DIM, daftar inventarisasi masalah. Ya. Sehingga ini merepresentasikan DIM, bukan merepresentasikan ayat atau pasal. Setuju. Cuma maksudnya jumlah yang tadi ditolak itu tidak sebanyak itu. Cuma misalnya dalam satu pasal itu, Pak ya, misalnya nanti saya jelaskan. Itu ada ayat mana yang kita minta kembalikan. Nah, itu otomatis yang ayat dim di ayat itu dianggap kembali ke padahal itu tidak ada perubahan di DPR gitu loh. Jadi kalau jumlah yang 124 itu saya pikir Pak tenaga ahli itu bisa kita cermati lagi. Kalau kita sisir dari awal nanti tidak akan segitu. Pemerintah menjelaskan aja. Oke, makanya saya minta pemerintah menjelaskan contoh satu case saja, misalkan di DIM 20. Kan DPR mengusulkan norma yang seperti tertera di slide tadi, ataupun yang ada di hadapan Bapak Ibu semua yang tadi pagi dibagikan ini, itu di DIM 20 kan rumusan DPR. Dan kemudian hari ini ada usulan itu dihapus, berarti kembali ke Undang-Undang 6 2014. Nah, mohon pemerintah menjelaskan. Ini kan satu contoh. Apakah itu tidak mengubah makna substansinya atau hanya sekedar aspek teknis? Misalkan di DIM 20 yang diusulkan DPR itu ternyata cukup dicantumkan di penjelasan misalkan. Barangkali bisa diterima gitu. Pak Ketua. Pimpinan. Terima kasih. Mungkin saya usulkan Pak Ketua ini pemerintah menjelaskan karena ini yang dihapusnya kan usulan DPR. Padahal usulan DPR itu tidak semuanya tidak penting, ada yang penting. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, pertama adalah ketika ada pilkada dengan calon tunggal. Nah ini di sini kan apakah ini termasuk dihapus atau masih dipertahankan oleh pemerintah? Nah ini kan penting. Oleh karena itu saya rasa perlu ada penjelasan kira-kira yang dihapus itu DIM di sini pasal berapa saja supaya kita sama-sama enak nanti, jangan sampai nanti kita ketok palu ternyata apa yang menjadi inisiatif yang kita perdebatkan panjang kelewatan gitu masih. Kami sebelum Pak Tobas nanti kita beri kesempatan. Ini kan kalau matrik yang kita terima ini kan 104. Nah, jangan sampai terjadi mispersepsi ya. Memaknai misalkan 104 apa yang disampaikan oleh pemerintah, barangkali kalau boleh saya mengusulkan panja ini diskors dulu untuk mensinkronkan antara pemerintah dan DPR. Kita nggak lama lah, kan cuma menyisir, baru kemudian bisa lanjut lagi. Tapi sebelum usulan ini ditanggapi, ditindaklanjuti, kami persilahkan Pak Tobas. Ya, saya setuju kan usulan pimpinan, karena kan di depan kita ini kan ada perbedaan ya, yang kita pegang matriks DIM-nya dengan yang ditayangkan, yang butuh sinkronisasi lagi nih. Jadi mungkin ada baiknya memang kita skors dulu 5 menit barangkali ya, untuk kita mendapatkan matriks terakhir dari DIM ini, supaya kita nggak bingung nih mana yang kita pegang. Jadi kita bisa
mendapatkan matriks DIM yang terakhir untuk kita bahas. Demikian, pimpinan. Terima kasih. Kita skor dulu ya. Setuju? Kita skor 10 menit. Mungkin kalau berkenan kami dengan Ti Ahli kita dudukkan dulu. Karena ternyata yang disampaikan kemari, ya kan, tadi itu tak sama dengan yang dibuat di sini. Gitu loh. Ini. Belum sinkron saja. Kita lagi dipantau DPD juga soalnya. Ya, Pak. Diwakili Pak Herman. Nah, inilah jangan pakai itu lagi. Ini yang terakhir nih. Enggak, dan itu kan harus data yang resmi itu supaya kita tidak Ini kan yang pertama. Nah, ini nanti kita ikut di sini. Nah, ternyata ini Pak Ketua. Jadi ini kan ke salah satu itu ini yang di para paman. Ini yang tetap ikuti kita, tapi tetap ikuti undang yang lama. Makanya kemudian kita uruskan, menjadi diubah. Recording stopped. Apa termasuk ada dari Kemendagri, dasarnya dari Itu berapa dulu? Kedua. Ini angkanya mengejutkan. Yang tidak dihapus. Padahal yang waktu kita bahas juga nggak sebanyak ini. Itu dia makanya. Contohnya gini loh, Pak, misalnya ya. dari kan contoh. Koma maksudnya jangan. Ya. di redaksi kan. Jadi makanya Maksudnya yang diubah, yang ini aja yang kecil yang redaksi. ini diubah dihapus oleh Ya, bukan. Diubah itu hanya redaksi. Kalau dihapus itu dia kembali ke undang-undang yang lama. Tidak klaster. Contoh ketika kita bilang angka ini itu dihapus. Nanti ini dipindah lagi. Maksudnya dirubah dong, bukan caranya. Contohnya misalnya gini, Pak ya. Kalau di satu itu adalah Ini misalnya ya. redaksional. Pak, ini misalnya, Pak ya. Kemudian dihapus namanya dirubah, Pak. Ini dirubah dari DPR kembali kepada undang-undang lama. Kategori ya, Ini itu penulisannya yang beda. Betulnya, Pak, misalnya gini, Pak ya. Ini kan di pasal 26. Ini pasal 26 ini. Kan disebut pasalnya bukan semuanya kita tak setuju. Yang kita tak setuju cuma ini aja. Bahwa mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pangkat desa kepada bupati. Itu, pemerintah itu tidak setuju. Usulannya tetap ke Undang-Undang 6. Seperti itu. Hapus. Ya, usul hapus tetap kembali ini kan. Tetapi dalam menyebutkan DIM tadi, ya, justru ke pasal 24. Karena pasal ini dianggap ada yang tak setuju, ayatnya dianggap dihapus semua gitu yang itu. Jadi jumlahnya lebih banyak banget ini. Ini semua sesuai Selesai. Itu Bapak tetap Enggak, ini kan nomor berapa, Pak? Ini kan di ya. apa pasal 26 ya? Ini pasal 26 di Kim 69. Nah, di 69 di sini tidak masuk diubah ini diubah. Cuman dek sini kamu sini tengok. Pak udah sini tadi. Ya. Ini pada saat kita membahas kan ini Pak udah sini. Atau perlu ruangan di sini. Ya gini Pak Laude, jadi gini pada saat kita mengajukan yang ini kan ada 273 D. Ya. Sedangkan ini 246. Jadi berarti kan disinkronisasi. Ini 264. Ini sudah dikasih Pak. Cuma 244. Di sini sebutkan ternyata kan setelah Anda menambah frase-frase setelah rapat 3B Bahagia. Tadi kami melakukan komunikasi lobby bersama pemerintah untuk mempermudah mekanisme pembahasan. Karena ada perbedaan persepsi terkait dengan tabulasi matrik yang dibikin oleh tenaga ahli DPR dan juga tenaga ahli dari pemerintah. Nah, selanjutnya kami minta pemerintah mungkin menjelaskan secara singkat terkait dengan 104 DIM ini
yang ingin dikembalikan ke Undang-Undang 6 2014 itu hal apa saja, setidaknya ada gambaran secara klaster. Misalkan tadi ada DIM nomor 20. Ternyata itu masuk klaster apa? Klaster pemerintahan misalkan. Bahwa pemerintahan itu tidak hanya desa yang bertanggung jawab, tetapi pemerintahan secara umum termasuk pemerintahan kabupaten dan juga provinsi termasuk pemerintah pusat. Itu kan klaster pemerintahan. Nah, kita membutuhkan klaster terhadap DIM yang dihapus itu, yang kembali ke undang-undang lama. Jangan sampai nanti yang disasar itu justru yang substansi yang diusulkan oleh DPR. Misalkan, apa substansi yang diusulkan DPR? Masa jabatan, terus alokasi dana desa, terus purna tugas, sistem pemilihan. Itu kan substansi-substansi yang diusulkan oleh DPR. Jangan sampai yang kita substansi usulkan ini kembali ke undang-undang yang lama. Nah, itu kan supaya kita mempermudah. Selanjutnya, kalau itu disetujui, kami persilakan pemerintah terlebih dahulu karena ada perubahan tim dari pemerintah untuk memberikan penjelasan. Kami persilakan Pak Suhajar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan balik yang saya hormati, serta bapak-bapak, serta ibu, anggota Badan Legislasi yang sangat kami hormati, DPD RI, dan juga rekan-rekan dari Kementerian dan Kemendagri. Mungkin supaya singkat kami langsung saja. Yang pertama, pada bab 1 ketentuan umum, pasal 1, kami mengusulkan menambahkan 2 ayat. Penambahan 2 ayat ini adalah menyangkut definisi kepala desa dan perangkat desa, yang di undang-undang lama itu tidak ada. Nah, definisi kepala desa dan perangkat desa ini itu sudah ada dalam Permendagri tentang pengaturan desa. Ini kita masukkan di sana. Bunyinya adalah kepala desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi ini menguatkan apa itu tugas kepala desa. Begitu juga perangkat desa. Kita kasih penguatan definisinya yang mengatakan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Ini kalau memang bisa di mini, kalau saya ditampilkan di sana. Benar juga. Nah, itu cuma penambahan. Nah, kemudian berikutnya adalah di pasal 5A. Tema pasal 5A kita ini adalah pemerintahan desa di dalam wilayah kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi. Mohon izin bapak-bapak yang sangat kami hormati, Pak dan Pak pimpinan. Maka saya minta ini yang dim kita yang dikirim ke DPR itu kita sampaikan. Nah, jadi ini hanya karena pemerintah beranggapan pengaturan atas suaka alam, pelestarian hutan produksi dan kebun produksi itu tidak di wilayah undang-undang desa. Seperti itu Pak penjelasannya. Kemudian selanjutnya adalah yang menyangkut soal pasal ini Pak. Ini yang menyangkut dengan kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini kan semuanya kita setuju, Pak. Pendapatan segala macam, tunjangan segala macam. Cuman pemerintah menambahkan agar itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Jadi usulan kita tadi tentang kesejahteraan itu semua kita setuju. Kenapa harus dikunci ini? Karena ada beberapa desa itu yang mungkin fiskalnya sangat rendah. Sehingga semua desa yang sudah punya kemampuan, kita dukung penuh. Tapi kalau tidak diikat dengan ini, takutnya nanti desa uangnya habis untuk itu,
terus uangnya nggak ada. Itu aja cuman. Itu hanya penambahan kata sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Yang lain kita setuju. Nah, selanjutnya soal pasal 27. Dalam pasal 27, kawan-kawan DPR menginginkan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban kepala desa diminta agar kepala desa itu menyampaikan dulu kepada masyarakat. Ini kalimatnya misalnya gini: memberikan dan atau menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggaran. Sebenarnya di undang-undang yang lama ini semua sudah ada, tapi di undang-undang yang lama kepala desa itu diwajibkan menyampaikan dulu kepada bupati, baru kepada anggota di badan-badan di desa, termasuk badan LMD-nya, baru ke masyarakat. Nah, filosofi ini adalah mengacu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kepala desa itu diangkat dengan surat keputusan bupati. Jadi dilapor kepada bupati dulu. Ini hanya soal urutan. Jadi kalimatnya hampir tak ada yang berubah, tapi urutannya. Kalau di RUU yang diajukan DPR, itu nomor 1 melapor ke rakyat. Kalau yang di pemerintah tadi kepada bupati. Itu aja, cuma urutannya. Itu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ini soal masa jabatan, Bapak Pimpinan. Kan pengusulan dari RUU ini kan 9. Itu pemerintah kan tadi sudah dijelaskan Pak Tito. Kalau 9 sepertinya dalam perdebatan segala macam tidak tercapai kesepakatan di pemerintah. Kalau nanti misalnya 6 atau ya maksimum 8 seperti disampaikan pemerintah nanti akan menyesuaikan. Artinya kalau 9 sementara ini dulu kita sepakat tolak. 9 tahun ya masa jabatan. Gitu. Nah, kemudian menjabat Nah, 9 kalau misalnya kalau tetap 6 tahun berarti pemerintah setuju 3 kali. Ya, Pak ya. Tapi kalau 8 berarti 2 kali. Ya kira itu aja cuma yang tambahan penjelasan perintah. Kemudian selanjutnya sama dengan mendapatkan tunjangan purna tugas, Pak. Tadi sudah diinventarisir oleh tenaga ahli di DIM 138. Itu juga di sini disebutkan berbasis kemampuan keuangan desa. Gitu. Itu aja cuma tambahannya, kemampuan keuangan desa. Artinya kita berikan ruang untuk desa membayar kesejahteraan, membayar purna tugas, tapi sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Begitu. Jangan sampai nanti pula desa itu jadi berutang pula dituntut ke pengadilan, misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian kami mohon kesediaan Bapak Ibu, kami ingin menambah satu pasal di pasal 53A. Bunyinya begini, Pak. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, maka perlu dilakukan penata laksanaan pemerintah desa. Maksudnya ini adalah, kita sudah selalu berdiskusi kemarin, selama ini Kementerian Dalam Negeri itu kan melakukan pelatihan untuk kemampuan peningkatan kapasitas desa, Pak. Nah, itu kita masukkan di sini, sehingga meningkatkan kapasitas desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, pelatihan kepala desa dan perangkatnya, adalah kewajiban sesuai undang-undang, bukan hanya inisiatif Kemendagri. Itu maksud kita tambahkan di sini. Itu tambah. Jadi kami menambah, ada 3, Pak ya. Yang tadi kan menambahkan definisi, sesuai dengan definisi kepala desa dan definisi perangkat. Kemudian menambahkan lagi bahwa kami ingin tugas kami hari ini mendidik mereka, melakukan pelatihan. Sekarang Pak, kita melakukan pelatihan kepala desa dan sistemnya classroom. Jadi mereka kita kumpul 30 orang, tidak seperti dulu ceramah-ceramah umum, tapi betul-betul dalam kelas. Nah, ini kita masukkan di sini supaya ini menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa. Nah, kemudian yang pasal, karena tadi soal masa jabatan kepala desa yang tadi kita belum sepakati, begitu juga dengan BPD-nya. Nah, ini dia. Artinya kalau nanti kepala desa kita sepakati kembali 6 tahun, ya BPD 6 tahun juga. Kalau kita sepakati kepala desa 8 tahun, berarti BPD-nya 8 tahun. Ini di pasal tentang Badan Perwakilan. Menyesuaikan, Pak. Cuma tetap kita menyesuaikan hasil kita nanti terakhir. Kemudian sama lagi, Pak, di DIM 163, Pak tenaga ahli. Soal mendapat tunjangan purna tugas 1 kali di akhir masa jabatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Ini pun kita minta tambahkan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Gitu. Jadi sebenarnya tak terlalu anu juga nih, cuma memang itu. Akhirnya dia meleret ke 56 DIM gitu loh. Selanjutnya, izin Pak, pasal yang mengatur tentang alokasi anggaran. Jadi pemerintah memang betul-betul mohon pengertian bahwa pemerintah tak kuat untuk mencantumkan 20% itu. Itu tetap nanti sesuai dengan kembali ke anu yang lama. Seperti itu, tak bisa kita paksakan Pak. Itu soal tentang alokasi anggaran. Berikutnya adalah ini perubahan redaksional aja 194. Cukup Pak, rasanya yang ugen-ugen itu saja Pak, yang dari kita. Demikian Pak Pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari penjelasan dari pihak pemerintah, terima kasih ya sudah dibikin klaster seperti itu sehingga memudahkan kita untuk memberikan pemahaman. Memang sekilas yang disampaikan oleh Pak Sekjen Kemendagri tadi tidak substansial terkait dengan usulan yang dari DPR. Namun setelah saya cermati, contoh ya, DIM pasal 116 ini menjadi konsen dari Komisaris Utama Balek yang dari Pati itu. Ada orangnya ya? Wah, hadir. Pak Ketua, pasal 116? Bukan, DIM 116. DIM 116 itu kan usulan pemerintah kembali ke undang-undang yang lama. Ya, nah, usulan di DPR DIM 116 itu terkait dengan sistem pemilihan kalau terjadi calon tunggal. Kalau di kita kan 116-nya dalam hal calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak terpenuhi, calon kepala desa ditetapkan sebagai bukan berpanjang. Soal itu ini ya, 115-nya calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang. 116-nya dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi, calon kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa secara musyawarah untuk mufakat. Pimpinan, tolong disamakan dulu yang dibaca yang mana nih timnya? Beda nih. Mungkin nyebutkan pasalnya aja Pak, karena ini tim kita nih pasal berapa tuh ya? Pasal 34A. Ya, kita tinggal cari aja. Ini di DIM terbaru yang dibagikan di Raker tadi, ada. Itu di DIM yang terbaru yang tadi di Raker. Di DIM 116. A ayat 2, DIM-nya DIM 116. Kalau DPR itu kalau terjadi calon tunggal itu ditetapkan aja secara musyawarah mufakat. Pemerintah menginginkan itu dihapus, berarti kembali ke Undang-Undang 6 2014. Berarti kan berbeda ini. Ya, begitu Pak Suhajar. Ya. Nah, kan lebih teknis begitu. Masalahnya kan ada 104 ini yang kalau kita cepat misalkan pemerintah setuju nggak usulan DPR? Kan gitu. Kalau kita kan tidak berubah, usulan DPR tidak berubah. Pemerintah yang berubah ingin kembali ke Undang-Undang 6 2014. Nah, tinggal kita mau yang mana. Kalau di DPR tetap dengan usulannya. Nah, reasoning pemerintah kembali ke Undang-Undang 6 2014 kan kita perlu dengarkan juga. Oke gitu Pak, saya menambahkan sedikit. Silakan Pak Herman. Jadi ini kan sebetulnya penghapusan ini kan karena terjadinya perbedaan norma. DPR ingin misalkan tadi 116 itu bahwa pemilihan jika tunggal itu langsung ditetapkan oleh panitia. Tapi di dalam undang-undang lama kan sistem pemilihan tetap berlangsung. Ya, praktisnya adalah lawan kota kosong lah gitu. Nah, oleh karena itu, kalau DPR tetap mempertahankan bahwa panitia yang menetapkan kepala desa terpilih. Tetapi kalau punya argumentasi yang kuat, pemerintah, bahwa ini untuk kesetaraan dan lain sebagainya, ya silakan disampaikan alasan-alasannya itu, gitu. Nah, kalau itu bisa diterima, ya pemerintah ambil keputusan, gitu. Maksudnya itu Pak Suhajar, bukan hanya persoalan perubahan-perubahan dan kembali-kembalinya, tetapi apa alasan yang kemudian mendasari sehingga pasal yang ataupun norma yang diusulkan oleh DPR ini kemudian tidak diterima oleh pemerintah.
Ini lebih penting menurut saya. Kalau pemerintah, ya ini adalah sistem yang sudah bagus, sudah jalan, dan bisa memberikan ruang demokrasi yang lebih luas, misalkan yang lebih baik, ya kita terima saja gitu. Silakan. Ya, nanti ditunjuk PJ, biasanya kan sistem yang lama begitu. Silakan Pak Suhajar. Baik. Bapak-bapak yang saya hormati, Pak Pimpinan, pemerintah beranggapan bahwa selama ini praktek pemilihan kepala desa itu sudah berjalan di lapangan dan diatur dengan peraturan pemerintah nomor 43 2014 yang menyatakan bahwa penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf B paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang. Dan ini sudah berjalan, sudah semacam jadi budaya pemilihan di lapangan. Pengaturan tentang calon kepala desa minimal 2 orang itu rawan terjadinya, ya nanti sebagaimana kita ketahui, calon tunggal ini kan bisa menggunakan berbagai cara sehingga seseorang dapat jadi calon tunggal. Begitu dia calon tunggal, dia langsung ditetapkan. Sehingga menuju ke arah demokratisasi itu dikhawatirkan terjadi perekayasaan sehingga tidak menuju ke arah demokratisasi seperti itu. Kalau maksud daripada demokrasi ini adalah melalui pemilihan. Kemudian apabila nanti dia berusaha mendapat calon tunggal, ya kan, berarti kan kita usulkan ditetapkan saja, benar, untuk meringankan biaya dan lain sebagainya. Nah, namun itu juga nanti terjadi pencegahan, bagaimana kita mencegah monopoli kekuasaan di suatu wilayah. Itu aja reasoning pemerintah. Artinya apabila kita membuka ruang terjadinya pelantikan langsung, terjadi membuka peluang pemilihan di bawah 1 orang, di bawah 2 orang, berarti satu calon tunggal, maka nanti akan ada suatu kekuatan-kekuatan yang akan memonopoli kekuasaan di lapangan. Itu saja reasoningnya, Pak Ketua. Jadi artinya kalau yang berjalan selama ini itu tidak ada praktek calon tunggal dalam pilkades. Artinya dia akan, kalau seandainya seseorang nanti misalnya, bukan. Yang existing hari ini Bapak kan bacakan peraturan pemerintah itu. Tidak ada calon tunggal, ya. Sementara pilkada itu boleh calon tunggal. Kan iya, seperti di Makassar itu calon tunggal kan? Iya, kan sama-sama akhirnya kota kosongnya menang. Ini kan sama-sama praktek demokrasi sebenarnya. Ya betul Pak Ketua. Sama-sama punya alasan gitu. Ya, Pak Ketua. Silakan Pak Firman. Saya tentunya akan berpendapat beda. Saya justru mengusulkan pasal ini, ya, karena undang-undang itu harus dinamis. Kita harus berani melihat fakta dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu kalau tadi Pak Sekjen menyampaikan tentang masalah demokrasi, definisi demokrasi kita atas kalau nggak jalan, nggak jalan juga, nggak jalan juga. Oleh karena itu fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktek-praktek terhadap masalah calon tunggal ini justru malah kita memanipulasi demokrasi itu sendiri. Saya berbalik ini pandangan saya. Karena apa? Ketika ada calon tunggal dan di situ mengharuskan mewajibkan minimal 2, seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya sang kepala desa itu mencalonkan pembantunya, istrinya, ponakannya, yang celaka itu kalau yang jadi pembantunya. Ini juga persoalan serius. Dan kedua, posisi seperti ini Pak, ini akan menghambur-hamburkan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu saya pada waktu berdebat dengan teman-teman di sana, apa salahnya kalau suatu saat undang-undang pilkada juga dirubah? Ingat dalam konstitusi kita, bahwa di dalam konstitusi kita itu peserta pemilu adalah warga negara Indonesia. Yang punya hak memilih dan dipilih adalah warga negara Indonesia. Yang punya hak dicalonkan dan mencalonkan adalah warga negara. Tidak ada kotak kosong. Tidak ada kotak kosong. Kalau kotak kosong tadi dianggap itu pemenang terhadap azas demokrasi, ini kemunduran. Oleh karena itu apa perlunya DPR ini mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi sebuah undang-undang. Karena kita untuk melihat undang-undang itu harus dinamis, represif, dan antisipatif.
Ya selama ini kita lihat bahwa calon tunggal itu terjadi manipulasi seperti itu. Oleh karena itu saya tetap mempertahankan bahwa calon tunggal itu saat demokrasi diperpanjang, setelah diperpanjang ternyata tidak ada yang namanya pendaftaran lagi, ya itu ditetapkan saja. Ini lebih produktif Pak menurut saya. Itu yang kami sampaikan. Masih. Terima kasih Pak Firman. Kami perpanjang dulu ya tadi karena ditutup 16.30, kita perpanjang sampai 17.30. Sebelum ke pemerintah, pimpinan boleh sedikit ngasihkan pendapat. silakan Pak Irmadi. Jadi saya kira meskipun ini usulan dari DPR, saya kira setelah mendengar tadi keterangan dari pemerintah, kami dari fraksi PDI Perjuangan pun sedikit terpikir kalau kita mengadakan artinya langsung ditetapkan, saya kira itu bertentangan dengan konsideran B daripada Undang Dasar ini adalah untuk menciptakan desa yang kuat, mandiri, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menjadikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. Saya kira kata di situ ada tata demokrasi itu intinya adalah pemilihan. Itu hanya sekedar pendapat. Ya, Minan. Musyawarah mufakat masuk demokratis. Silakan Pak Mardhani. Kasih pimpinan, menarik yang kita bahas, tetapi kita punya jadwal yang pendek. Usul saya sepakati dulu mekanisme. Karena ketika kita masuk satu persatu, kalau itu yang kita sepakati, maka kita harus menyiapkan diri memang mendetailkan. Dan saya sepakat itu yang kita buat. Ketimbang kita muter-muter, enak langsung kita sisir satu persatu. Karena memang, kalau enggak kita balik lagi. Karena ada perbedaan yang baru ketemu tadi substansial antara apa pendapat DPR dengan apa pendapat pemerintah. Kalau dihapus balik ke situ namanya ini bukan inisiatif DPR, inisiatif pemerintah. Jadi enak segera dibahas mekanismenya, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardhani. Tadi di forum lobby itu sebenarnya sudah kita sepakati mekanismenya, yakni dibahas secara per klaster. Kita beri kesempatan pemerintah menyampaikan klasternya, sudah kita sampaikan poin-poin yang menjadi titik tekan DPR, tapi setelah kita cek ternyata titik tekan substansi yang diusulkan DPR berbeda dengan yang... Nah, maka kemudian kalau ini Bapak-Bapak Ibu sepakat, Panja menugaskan, ini sebelum ke Timus Timsin ya, menugaskan apa yang menjadi pembahasan dalam forum lobby tadi untuk mensinkronkan per klaster tadi itu. Bahwa misalkan dari 104 DIM ini sebenarnya dia bisa diklaster dalam beberapa, misalkan ya, contoh terkait dengan tadi DIM 20, DIM 18, 19, 20 ini kan suatu klaster dia itu. Yang satu misalkan hanya terkait dengan ketentuan misalkan titik 2 misalkan, itu kan masuk DIM tersendiri. Nah, lebih baik ini di klaster dulu, pemerintah bersama tim DPR, kita nanti bisa kembali lagi dengan klaster yang sudah disepakati, sehingga lebih mudah mekanisme pembahasannya, supaya tidak ada yang tercecer seperti tadi. Itu kan satu DIM aja 116. Gitu kan? Jadi begitu ya? Ya, saya sedikit. Pertama tentu yang paling penting ya bagi saya di fraksi Demokrat, yang paling penting adalah revisi undang-undang ini sesuai dengan tuntutan kepala desa. Mana yang ini memang rasional bisa dilaksanakan, dijalankan oleh negara, mana yang ini kita elaborasi di sini, kan begitu. Contoh misalkan keinginan lebih efisien di dalam pelaksanaan pilkades dengan masa jabatan yang lebih panjang, durasi periode yang dipendekkan, menurut saya ini juga menjadi efisien. Jangan sampai waktu terlalu pendek, kemudian kita justru periodenya ditambah, sehingga investasi di dalam kontestasinya akan lebih banyak. Oleh karenanya tuntutan ini penting menurut saya. Ini kan juga dihapus juga gitu ya.
Nah, oleh karenanya ini yang harus dimunculkan. Pertama adalah masa jabatan. Yang tuntutan 9x2 itu tetap menurut saya ini harus kita pertahankan ada di dalam undang-undang ini. Yang kedua, kepastian jabatan. Nah, oleh karena itu definisi yang tadi Bapak sebutkan itu sebetulnya untuk memberikan kepastian jabatan. Kalau kemudian norma ini terlalu membuat terlalu sempit bahwa seluruh pemerintahan desa milik desa, ya sekarang normanya apa? Tidak kemudian serta-merta ini harus dihapus. Karena begitu dihapus pasal induk, maka pasal turunannya harus dihapus. Itulah yang menjadi separohnya ini menjadi berubah gitu. Menjadi berubah pada akhirnya, ya. Yang ketiga, tuntutan perangkat desa atas kepastian jabatannya. Ini juga menurut saya harus ada. Kalau dihapus kepada undang-undang lama, ya tuntutannya tidak terpenuhi gitu. Terus kemudian terkait dengan persoalan dana desa. Nah, kan fiskalnya kan harus harus terus berkembang karena pembangunan desa juga terus berkembang. Nah, kalau APBN-nya semakin besar, ya tentu dana desanya juga harus besar. Bukan kemudian dikembalikan kepada pasal lama, tetapi kita tidak membuat norma baru yang bisa mengakomodir. Taruhlah misalkan pada setiap pertumbuhan APBN sekian persen, maka dana desa juga harus menaikkan anggarannya. Normanya kan bisa dicari titik tengah gitu. Daripada sekedar kemudian dihapuskan kepada norma-norma lama. Norma-norma yang memang ini dituntut untuk berubah gitu. Kasihanlah kepala desa. Kasihan perangkat desa yang mereka dengan kemampuan sendirinya harus menyalurkan aspirasi di luar gedung DPR misalkan. Karena memang ini tuntutan lama. Tuntutan semenjak saya pimpinan Komisi 2 dulu dengan Pak Mardani dulu. Nah, kemudian sekarang ada momentumnya revisi ini berjalan dan hari ini akan kita tuntaskan, ya kita tuntaskan. Jangan dimentahkan lagi. Kalau dimentahkan lagi ya niat sama-sama ingin kita mengakomodir aspirasi user undang-undang ini, ya tidak akan terwujud. Oleh karenanya saya setuju, Pak Awi, Ketua, saya setuju. Coba sedikit waktu atau kita tetapkan saja rujuk kepada Timus Timsin untuk merumuskan klaster-klasternya dengan tidak menghilangkan tuntutan para kepala desa dan perangkat desa. Ini yang penting. Nah, ya termasuk DPR. Artinya termasuk inisiatif DPR, cari titik tengahnya. Jadi bukan kemudian dihapus dan kembali kepada norma lama, dihapus kembali ke norma lama. Ya itu tidak ada revisi berarti undang-undang ini gitu. Terus mengakomodir tuntutan para kepala desa dan perangkat desanya di mana gitu. Nah, maksud saya ini yang harus segera dipastikan sore ini sehingga kemudian kita bisa memberikan kepastian kepada para kepala desa bahwa hari ini sudah ada kepastian hukum untuk masa jabatan, untuk tuntutan kesejahteraan. Bahkan tadi sebetulnya Pak Tito sudah memberikan isyarat. Ada nggak itu di dalam undang-undang lama? Atau ada nggak di dalam DIM DPR terkait dengan dana ADD yang langsung ke rekeningnya kepala desa? Utamanya yang terkait dengan anggaran rutin, ya, anggaran gaji, honor, dan operasional lainnya. Kan ini yang dituntut. Supaya apa? Supaya dia tidak dihambat oleh karena faktor politis, dihambat oleh faktor hal-hal lain. Nah, ini yang harus masuk di dalam undang-undang ini. Sehingga ya tadi kata Pak Firman bahwa undang-undang ini dinamis menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, perubahan zaman gitu ya. Ya ini kita bisa lakukan dalam revisi ini. Nggak ada lagi momentumnya gitu. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu berdebat lah. Lebih baik kita serahkan Timus Timsin buat klaster. Apakah klaster yang nanti dilihat atau dikaji lebih dalam oleh Panja ini sudah mengakomodir tidak terhadap tuntutan kepala desa atau perangkat desa? Saya kira lebih baik seperti itu, biar kita nggak terus beradu argumentasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Oh, silakan Pak Tobas. Ya, terima kasih pimpinan. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri kan sudah ada kesamaan pandangan sebenarnya. Kita sama-sama antara DPR dengan draft usulan ini
dan dengan pemerintah ingin melakukan penguatan dan pemberdayaan desa. Kalau dari besarannya sudah sama sebenarnya pikirannya. Nah, tapi kan kemudian harus turun kepada persoalan norma apa yang akan kita rumuskan di dalam RUU ini. Nah, oleh karena itu maka kalau semangatnya sudah sama, ya mestinya kemudian ya ketika memang ada keinginan dari pemerintah untuk kembali kepada undang-undang yang lama misalnya, nah apakah sesuai dengan semangat yang tadi gitu? Ataukah misalnya ternyata usulan dari DPR sudah sejalan juga dengan semangat yang sama dari pemerintah. Nah, sehingga untuk hal-hal tertentu yang menurut saya secara substantif memiliki persamaan, ya, dan bisa kita dukung bersama-sama, mungkin itu bisa kita mulai sisir. Tidak perlu kemudian kita perdebatkan di soal-soal itu. Nah, tapi kalau ada hal yang berbeda secara substantif, ya antara DPR dan pemerintah, maka kita akan fokus di situ, yang benar-benar substantif saja. Nah, menurut saya itu yang harapan kita seperti karena sudah punya kesamaan kan sebenarnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kan RUU usulan dari DPR. Saya kira kalau di fraksi-fraksi tidak berdebat lagi terkait dengan usulan yang telah disampaikan. Nah, tinggal hari ini, sebagaimana kita tadi bahas waktu rapat lobby tadi, bagaimana mekanisme pembahasan ini mudah dan cepat. Bukan berarti buru-buru, tetapi tetap mengikuti alur pembahasan sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka kami usulkan, tadi menampung aspirasi dari Pak Herman dan juga Pak Tobas, rapat panja hari ini memutuskan satu, membuat klaster terkait dengan isu-isu substansi dan hasilnya itu langsung nanti dibahas di Timus dan Timsin, tim perumus dan tim sinkronisasi. Nah, setelah sinkron, setelah berdasarkan tim itu sudah sinkron, nanti kembali lagi ke panja untuk diputuskan bersama-sama. Itu teknis pembahasannya lebih mudah. Yang penting kan keputusan panja kita memberikan mandat. Nah, gitu. Ya. Dan saya kira kita memahami semangat kita untuk menyelesaikan ini dengan cepat, namun sesuai mekanisme. Jadi kalau menurut saya, untuk tim sinkronisasi itu baru bisa bekerja setelah selesai di panja. Jadi kalau klasterisasi nggak masalah, kita mengklaster pembahasan, ya. Dan kalau kita lihat acuannya ini kan undang-undang inisiatif DPR. Jadi tinggal pasal-pasal mana yang pemerintah tidak sependapat, balik ke situ aja. Ya kalau mau diklaster pembahasannya sih silakan gitu kan. Jadi bahwa itu kemudian balik ke undang-undang yang lama, ya disebutin aja, nggak usah mereferensikan kepada undang-undang lamanya bahwa pemerintah meminta pasal ini berubah menjadi demikian, argumentasinya kenapa, kan tinggal demikian. Jadi kita nggak rancu gitu ya, karena tadi ketika membahas ini kita terancukan kepada yang lama. Jadi lama itu sebagai referensinya dari pemerintah aja, tapi pegangan kita kan draft dari DPR, karena ini revisi undang-undang inisiatif DPR. Nah, tinggal di sampingnya pemerintah mengatakan ini usulan dari kami dengan pertimbangan demikian-demikian. Jadi dengan demikian mudah pimpinan. Terima kasih. Pimpinan tambah usulan konkret, boleh sedikit saja. Silakan. Jadi saya setuju tapi yang disampaikan oleh Pak Andreas. Jadi kita lakukan klasterisasi dalam panja. Oke, karena kan Timus Timsin tetap harus panja selesai dulu nih. Klasterisasi dalam panja, kemudian kita setelah klaster itu terbentuk, maka kita fokus pada hal yang substantif, pendalam terhadap hal yang substantif itu. Baru setelah itu kita masuk ke Timus Timsin, supaya jangan kemudian kita bolak-balik nih, Timus Timsin duluan, kemudian baru balik lagi ke panja, nanti bahas lagi. Jadi lebih baik itu pembahasannya tetap di dalam panja dan kita selesaikan di panja, baru masuk ke Timus Timsin. Demikian. Ya itu. Ya, maksud yang kami maksudkan begitu. Tapi ini sekali dalam kita mengambil keputusan, gitu. Silakan Pak Maman, Pak Herman dulu. Baik, Pak Maman dulu. Oh, dulu. Saya hargai Ketua. Saya usul konkret aja kepada Pak Sekjen yang mewakili pemerintah. Kalau isunya yang kita dengar tadi dari Pak Menteri dalam pengantar tadi, kan sebenarnya itu hanya 3 isu utama.
saya berharap pemerintah juga bisa berbesar hati terhadap usulan DPR terkait, kecuali kalau terkait masalah anggaran, kami bisa memahami itu. Tapi kalau yang redaksional, penambahan, dan itu tidak terlalu substantif, saya harap juga pemerintah bisa menerima usulan DPR. Yang kedua, tadi anggaran, kami setuju bahwanya itu bisa dibahas bersama kembali. Kemudian yang kedua menyangkut sistem pemilihan antara calon tunggal dan harus musyawarah mufakat. Nah, karena itu dua isu ini yang menurut saya yang paling pemerintah berkepentingan, terutama di anggaran. Ya, di luar itu saya rasa pemerintah bisa berbesar hati terhadap usulan DPR, Pak. Dan ada tambahan menyangkut soal usulan kami terkait dengan berlakunya undang-undang ini untuk mengatasi 7.000 kepala desa yang akan berakhir masa tugasnya di bulan Februari. Nah, supaya kalau semua mau dibahas lagi satu-satu dan pemerintah tetap bertahan, ini saya khawatir nggak selesai ini undang-undang. Karena pasti lama nih. Nah, karena itu menurut saya lebih bagus kita DPR juga harus legowo menerima permintaan pemerintah yang betul-betul hitungannya memang logik gitu loh, Pak. Kayak seperti alokasi anggaran 20% dari dana transfer daerah. Karena yang tahu kan pemerintah pengalokasian itu. Kami bisa memahami itu. Tapi yang lain-lainnya saya rasa saya berharap lewat Pak Sekjen bisa menerima legowo, bisa menerima usulan DPR. Terima kasih. Terima kasih Pak Maman. Silakan Pak Heru. Justru saya aneh gitu ya. Tadi kan pada waktu rapat kerja dengan Menteri, saya kan menyimak dari awal sampai akhir. Justru bagi saya rasanya sudah tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan tadi. Mengenai masa jabatan, tinggal dibicarakan ada sedikit bagaimana yang harus diselesaikan antara DPR dan pemerintah. Masalah tunjangan 1 kali, oke, cuman ditambah redaksinya. Bahkan transfer daerah diinginkan, transfer ADD langsung kepada rekening kepala desa. Itu kan jelas tuh. Hal-hal yang menurut saya menjadi harapan dan keinginan para kepala desa. Terus kemudian status, bagaimana status kepala desa dan aparat desa dengan definisi yang baru yang diusulkan oleh DPR. Ini kan tinggal rubah redaksi, bukan kemudian dihapus gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, kenapa harus diklasterkan? Nggak bisa diklasterkan dalam panja. Kalau panja ya harus bahas satu persatu. Yang bisa mengklasterkan ini ya tim gitu. Tim rumus dan tim sinkronisasi mensinkronkan kembali bersama dengan pemerintah. Kemudian nanti kita kembali ke panja. Kan kekuasaan panja ya keputusan pleno panja gitu. Bukan keputusan timsin. Nah, oleh karenanya menurut saya nggak usah terlalu berdebat. Sekarang dari tim pemerintah dan tim DPR kita dirumuskan dulu, disinkronisasi dulu, mana yang sesungguhnya ini menjadi substansi usulan dari para kepala desa dan perangkat desa, di overlay di situ. Kemudian kita masuk ke panja lagi, Pak, ini menjadi 5 persoalan besar. Nah, ini kan enak gitu. 5 persoalan besar itu kita bahas lagi di panja, diputuskan. Kalau sudah setuju di panja, ya langsung kita naik aja ke pleno gitu loh. Maksud saya ini justru membuat lebih simpel gitu pembahasan itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Pak Firman silakan. Jadi saya setuju dengan Pak Irman, namun tentunya kita tidak hanya mengakomodir apa yang diinginkan kepala desa saja. Tapi kami dari DPR ini kita juga punya hak untuk mengusulkan karena kita juga melihat fakta di lapangan. Kalau tadi ketua menyampaikan bahwa penekanan Pak Mendagri tadi kan dalam rangka menghemat anggaran efisiensi. Apa salahnya kalau calon tunggal disahkan justru malah itu kan lebih bagus. Penghematan anggaran yang luar biasa. Ini kan juga hal yang positif. Nah, jadi sebetulnya nggak begitu banyak masalah ya Pak Sekjen mengenai itu. Ayo kita coba gitu loh. Selama ini kan ternyata yang Pak Sekjen sampaikan kan ada masalah juga gitu. Mungkin Pak Sekjen tidak memantau. Tapi kami yang di lapangan ini itu memantau ada persoalan. Bagi kepala desa yang calon tunggal itu akhirnya terjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ada rekayasa demokrasi di mana ada kotak kosong. Terus ada pencalonan pembantunya dicalonkan, dicalonkan, hubungan demokrasi ini. Ayo kita perbaiki sistem ini supaya kepala desa yang
ingin mencalonkan sebagai calon tunggal itu kan berlomba-lomba dan berprestasi. Nggak mungkin Pak sekarang sistem pemilihan sekarang ini kepala desa berani main-main. Karena rakyat juga sangat cerdas. Itu pembinaan Mas. Terima kasih Pak Firman supaya ini tidak berlarut-larut. Jadi kami berdasarkan pengecekan kepada tenaga ahli barusan dari 104 DIM yang mau dihapus oleh pemerintah ini sebenarnya terklaster hanya 20 isu. Ya. Nah, yang tadi mohon kan cuma satu ini yang tadi yang kita agak berdebat, yang lain kan hampir tak ada. Ya. Nah, dari yang 18 supaya ini mekanisme formalnya terpenuhi, dari 18 klaster itu nanti kita sandingkan ya. Tinggal nanti sikap pemerintah apakah tetap mau kembali ke undang-undang yang lama atau mengakomodir usulan dari DPR. Kan itu titik temunya sebenarnya, termasuk ada kelogoan dari DPR, ya sudahlah karena terkait anggaran, kita ikuti pendapat pemerintah yang kembali ke undang-undang lama. Ya seperti itu, kalau sudah diklaster menjadi 20 klaster itu. Tidak banyak. Izin Pak, yang dalam 20 klaster tadi, kalau saya lihat ini kan, tadi dalam kita pembahasan ini kan hampir clear nih. Tinggal yang soal pemilihan dan kotak kosong calon tunggalnya aja barangkali. Kita dudukkan nanti, kira-kira rumusannya bagaimana. Ya, satu lagi kita lihat clustering yang sudah dihasilkan ya. Ya, di cluster dulu ya. Juga kan tinggal perubahan redaksi, misalnya kata desa macam tadi saya juga itu kan tidak merubah sangat itu, cuman redaksi, tambahan kata segala macam. Jabatan kan 9, 8 atau 6 kan gitu aja kan, kita pakai mungkin jalan tengahnya misalnya 8 gitu. Nah, cuma yang pemilihan tadi ini mungkin tak apa-apa kalau nanti Bapak masih bertahan, saya akan konsultasi lagi. Oke, dan tapi kita siapkan jalan tengahnya apa untuk yang tadi. Ya, tak kosong. Yang lain saya rasa clear, Pak. Ya, makasih. Tuh, saya sampaikan. Cukup ya, kita panja, kita skor dulu ya. Kita cluster dulu, nanti kita kembali lagi. Selanjutnya bisa ditindaklanjuti dengan Timus dan Tim Sing. Ya. Kembali lagi. Ini udah maghrib ya? 18.30. Selesai maghrib, kita kembali lagi ya Pak. Nah, makasih, kita skor dulu. Terima kasih, kita nanti ketemu setelah maghrib. Disiapkan makan malam. Ada nggak makan malam?